apresiasi kepada UOB ya, ada Sony, ini Pak Sony, Bu Maya yang bisa mengapresiasi dan tentu dari pihak pemerintah ya Mas. Boleh diceritakan karya seni apa aja yang Mas Heri Dono tampilkan di Art Jakarta 2020 ini? Iya, untuk pameran Art Jakarta tahun 2022 ini saya memamerkan satu karya instalasi yang judulnya Political Clown yang saya buat pada tahun saya ciptakan pada tahun 1999. Kemudian ada karya seni lukis, ada tiga karya yang saya buat pada tahun 2019. Kemudian ada 7 lukisan yang saya buat pada tahun 2022. Mengapa Mas Heri Dono membawa karya-karya itu, Mas? Bagaimana? Mengapa Mas Heri Dono membawa karya-karya tersebut? Ada alasan tertentu nggak, Mas? Ya, alasannya karena selama pandemi ini kita melihat bahwa ada sesuatu yang dibuat pada era sebelum pandemi dan yang sesudah pandemi. Artinya bahwa pandemi itu bukan sesuatu yang sudah selesai, tapi bahwa di dalam pandemi itu kita melihat bahwa manusia adalah holobion, ya, bahwa manusia adalah bagian dari semua yang ada dalam kehidupan. Jadi bakteria, virus itu semua ada dalam kehidupan. Nah, pada karya-karya yang saya dari instalasi yang saya buat pada tahun 1999 ini era ketika sebelum karya ketika reformasi terjadi pada tahun 1998 ya. Ini 99, satu tahun setelah itu kita melihat bahwa para politisi itu seperti badut-badut gitu. Pada waktu itu hampir semua tidak punya opini karena opininya sudah didikte oleh kekuasaan pada waktu zaman sebelum reformasi ya. Jadi sifatnya militeristik dan otoritarian. Nah, kemudian saya buat pameran karya juga yang tahun 2019 lukisan tentang bagaimana kita membawa kedamaian ya. Tapi kemudian ada pandemi, jadi di situ saya membuat lukisan tahun 2022 mengenai persoalan bahwa perang dan kedamaian itu selalu sifatnya paradoks. Kita tidak bisa hanya menginginkan kedamaian karena sesuatu yang buruk pun harus diperangi, sesuatu yang negatif harus diperangi. Artinya bahwa perang itu tidak selamanya negatif ketika memerangi hal yang menjajah kehidupan. Ya, Mas, untuk Art Jakarta 2022 kali ini tema apa, Mas, yang Mas Heri bawa ke sini untuk karya-karya Mas sendiri? Ya, tema yang saya bawa pada umumnya selalu persoalan tentang kemanusiaan. Tentunya ada persoalan di bawahnya persoalan kemanusiaan tersebut. Jadi, pada intinya adalah bahwa seni dengan kehidupan dan kebudayaan itu selalu berdampingan. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai bagian dari peradaban. Jadi seni itu selalu memberikan warning atau mengingatkan orang tentang persoalan ketidakadilan, persoalan tentang hal-hal yang melanggar kemanusiaan dan lain-lain. Mas, inspirasi bisa datang dari mana sih untuk menciptakan karya-karya seni seperti ini? Inspirasi saya dapat biasanya dari referensi-referensi mengenai misalnya buku-buku ya. Misalnya kita lihat bukunya Edward Said tentang orientalisme, tentang barat dan timur. Kemudian dari bukunya Homi Kababa ya tentang civilization dan barbarik yang dalam abad ke-21 ini menjadi sesuatu yang ada di waktu yang sama gitu ya. Kemudian dari misalnya buku William Shakespeare ya tentang Imperio Kapitalisme ya mengenai Merchant of Venice ya, pedagang dari Venesia seperti itu. Dan kemudian dari diskusi-diskusi seni dan juga referensi dari
fenomena kehidupan ya, seperti sekarang ada perang Ukraina malah dengan Rusia seperti itu. Kemudian apakah ini perang proksi, bahwa apakah Ukraina ini hanya bagian dari apa yang diorganize untuk mendominasi persoalan sumber daya alam atau sumber daya pangan gitu, sehingga persoalan kelaparan dunia bisa terjadi ketika pasokan pangan seperti gandum, kemudian gas bumi atau minyak, itu sulit didistribusikan ya, sehingga membuat stabilitas ekonomi dunia bisa terganggu. Fenomena itu ada juga ditampilkan di